Bathara Guru. Bathara Guru, kamu dulu pembimbing skripsiku. Roy, kamu ini rasanya memang asli bego Roy. Masa Bareskrim Mabes Polri ibaratkan tuh melakukan uji forensik, ibaratkan tuh katanya pembandingnya tidak jelas. Dasar memang asli kamu ini, dasar memang asli bego. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci lo nggak ada moralnya, apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Soal kecil lo tuh. Insya Allah Jokowi sudah panik, saudara-saudara sekalian. Panik ndasmu sing sempal iku, Mbah. Sing panik ku sapa buktine saiki kualik gerombolanmu sing panik ku dilungkas ngandang kabeh. Pokok orang-orangnya yang pembenci Pak Jokowi itu termasuk Amin Rais, Egy Sujana, Roy Suryo, Dokter Tipu-Tipu, terus Faisal Fadilah, terus Rismon. Jangan sampai ada kata damai. Rakyat tidak terima. Harus dipenjarakan, kalau bisa hukum gantung. Karena ucapannya Faisal Fadilah, adili Jokowi, gantung Jokowi gitu kan. Sekarang Faisal Fadilah harus digantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan drama Korea si Roy Panci yang semakin kesini semakin miring. Kalau kemarin dia ketawa secara tidak wajar ya, seperti orang yang sedang kesurupan ya kan. Kini dia sedang macak kesurupan lagi ya kan, tetapi kesurupan dalang wayang kulit ya kan, kesurupan tokoh Petruk, waduh. Dan lagi-lagi dia ketawa seperti orang yang sedang kerasukan jin eprit. Apakah ini ya kan jurus pamungkas si maling Panci ya kan agar terlepas dari jerat hukum? Teman-teman semuanya yang bisa menjawab. Atau memang selama ini sebetulnya si Roy Panci ini memang ya mengalami gangguan kejiwaan ringan ya. Ya juga teman-teman yang bisa menjawab. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bathara Guru. Bathara Guru, kamu dulu pembimbing skripsiku. Saya juga ikut ngeri juga gitu teman-teman ya ngelihatnya, apalagi direpetisi oleh netizen gitu. Akhirnya ketawanya berulang-ulang ya kan. Hehehe. Sebentar ya. Ini beneran si Roy Panci ataukah ini orang ya kan? Sebetulnya sudah kerasukan gitu loh, kerasukan roh Petruk. Aduh, terserahlah, lanjut. Bicara soal moral lah, yang katanya harus begini, harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci lo nggak ada moralnya, apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Soal kecil lo tuh. Apa seperti itu? Ya kalau kita kaitkan dengan namanya pancinya kan juga adalah mantan. Ini yang bicara netizen loh bang. Karena juga ya. Netizen bang.
650.000 di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. Ngapain bicara soal moral? Orang soal Panci aja dia nggak punya moral. Ini bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Nah, betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Irma Nasdem barusan ini cukup mewakili perasaan masyarakat se-Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Teriak-teriak moral, tapi dia sendiri nggak punya moral. Urusan panci, ya kan? Ya, panci loh, panci. Ya memang ada panci murah dan ada panci mahal, ya kan? Ada panci yang berkualitas dan juga ada panci abal-abal, kan begitu, panci KW 10 seperti itu kan. Dan yang jelas ya kan, inventaris rumah dinas Kemenpora ya kan, ini pasti panci bagus ya kan. Makanya nilainya 500 sampai 600 juta pada saat itu ya, dihitung oleh siapa begitu yang menghitung? Ada lembaga yang menghitung bahwa inventaris itu yang dibawa pulang ya kan oleh si maling panci ini 500 sampai 600 juta gitu kan. Nah, cuma masalahnya lu aja nggak punya moral gitu. Ngapain lu ngurusin moral orang lain? Aduh, panci. Lanjut. Periksa. Tahu-tahu ada bukti pembanding. Bukti pembandingnya juga nggak jelas itu yang apa. Terus Roy, kamu ini dasarnya memang asli bego Roy. Masa Baris Krim Mabes Polri ibaratkan tuh melakukan uji forensik, ibaratkan tuh katanya pembandingnya tidak jelas. Dasar memang asli kamera. Dasar memang asli bego. Bukti pembandingnya juga nggak jelas. Aduh, ya ampun. Sebenarnya ya Roy ya, sebenarnya kalau mau berbicara jelas tidak jelas itu sebenarnya pihak kalian yang tidak jelas. Kalian itu loh Roy mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Dan kalian katanya punya data, punya bukti. Nah, sementara selama ini kalian itu tidak pernah menyerahkan data atau dokumen buktinya. Ijazah yang palsunya itu yang mana? Nggak ada. Itu loh Roy yang bego. Di situ kan jelas di acara itu yang ditampilkan fotokopinya, yang dikopi dari ijazah asli. Ijazah aslinya ada tuh kan fotonya saat penyerahan siapa iparnya Bapak Jokowi itu ke Baris Krim Mabes Polri kan ada. Kamu bilang tuh saya tidak tahu kalau itu asli atau palsu. Kan begitu. Terus kamu bilang perbandingannya juga tidak jelas. Yang tidak jelas itu justru pihak kalian Roy yang bego. Kalau ingin jelas pembandingnya harusnya kalian itu loh Roy, kamu itu Roy, mana bukti, data, atau dokumennya yang kata kalian ijazah palsunya ada. Ijazahnya itu palsu, mana ijazah palsunya itu mana dokumennya itu loh. Jadi biar ijazah Bapak Jokowi dengan ijazah yang kata kalian yang palsu dokumennya ada di tempat kalian itu mana. Kenapa kalian tidak menyerahkan? Bukti dokumen ijazah palsunya yang digunakan Bapak Jokowi itu mana? Nggak ada kalian menyerahkan. Harusnya kalian serahkan juga. Ini loh dokumen ijazah palsunya yang digunakan Bapak Jokowi. Nah, serahkan ke Baris Krim biar diuji. Harusnya begitu. Baru diuji dengan yang punya Bapak Jokowi. Dengan yang ibarat itu dokumen yang ijazah palsu kata kalian itu mana? Yang tidak jelas itu sebenarnya pihak kalian itu Roy yang bego. Sudah jelas-jelas itu ijazah aslinya ada terus dikopi. Yang kopinya ditayangkan. Kok katanya bukti pembandingnya tidak jelas? Yang tidak jelas itu justru pihak kalian. Tidak pernah ada menunjukkan bukti dokumen atau data ijazah palsunya tuh nggak ada. Itu kalian yang tidak jelas Roy, bego. Udahlah, susah ini. Ini pasti nih pendukung Anies nih, pembenci Bapak Jokowi nih mendengar omongan Roy begitu pada bertakbir nih. Daripada pernyataannya si maling panci ya,
dibanding dengan pernyataannya Mas Ian Jibril barusan. Saya lebih sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ian Jibril gitu loh. Intinya adalah yang tidak jelas itu bukan pembanding atau materi pembanding yang dipilih oleh Mabes Polri, ya, Bareskrim Mabes Polri ketika melakukan uji laboratorium, ya, uji forensik, uji lab forensik, ya, terkait ijazahnya Pak Jokowi. Kenapa? Karena ijazah yang dijadikan pembanding adalah ijazah, ya, orang satu jurusan yang lulus di tahun yang sama, ya. Bukan patut diduga, pasti materi ijazahnya, kemudian juga semuanya yang berhubungan dengan ijazah, termasuk fontnya, ya kan. Kan kemarin katanya Times New Roman gitu ya, nggak ada katanya. Nah, kalau memang ada pembandingnya dan itu identik, ya sudah, apanya yang nggak jelas itu ya kau itu, Roy. Lanjut. Anda tahu ini fotonya asli dari mana? Lah, kan udah disampaikan dari Bareskrim. Kayak apa sih acara Aiman iki terus menampilkan Roy Suryo sing seperti iki. Iki kan terus gak ono entek lek dibahas iku. Pancet ngengkel, diwalak-walik ae. Sithik akeh iku akibatnya ku pendukungnya Pak Jokowi ku. Sithik akeh pasti emosi juga. Kayak gak menjaga perasaane rakyat kecil ndelok tontonan seperti ini. Tiap hari ning media disuguhkan karo wong sing modele gerombolan iki, sing ngengkel ngobok-ngobok negara, nginjak-nginjak harga dine Pak Jokowi, tapi malah tetep ditayangno ning televisi. Seharusnya kan wis ndang ditindak, ndang wis lah, ojo digaya-yela-yela ning televisi ku, gak mendidik, sangat gak mendidik sekali iki. Gak emosi. Ya. Saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen perempuan barusan, dan sebetulnya pernyataan yang sama sudah sering saya sampaikan ya pada konten-konten sebelumnya, bahkan juga pada konten di channel sebelumnya, ya kan, bahwa selama ini, ya kan, yang kita anggap sengklek, ya kan, yang kita anggap itu miring, yang kita anggap stres, yang kita anggap ODJJ, yang kita anggap kurang sesendok, itu adalah golongan-golongan para pembenci Pak Jokowi. Tetapi kita tidak sadar bahwa sebetulnya para golongan orang-orang sengklek ini ada pihak yang memfasilitasi, dan ini bukan main-main loh. Media yang memfasilitasi, ya kan? Dan medianya juga bukan media abal-abal, media elektronik yang ditonton lebih dari separuh rakyat Indonesia. Coba bayangkan, ya kan? Dan untuk di backup oleh media sebesar ini biayanya nggak murah. Maka patut dipertanyakan, siapa sebetulnya dalang di balik semua ini? Karena tidak mungkin media seperti yang disebutkan oleh netizen barusan itu setiap hari, ya kan, menyuarakan orang-orang gila itu gitu loh. Kalau tidak ada advertorial, ya kan, saya tidak mengatakan disogok, disuap dan lain sebagainya. Karena media, ya, sebuah PT yang terbuka itu profit oriented, dan memang, ya kan, mereka membuka peluang melalui program advertorial. Orang bisa memberikan jumlah nominal tertentu, ya, untuk memframing atau menyajikan berita yang sudah di-framing ke arah tertentu. Ini yang seharusnya perlu diungkap, siapa sebetulnya di balik semua ini. Lanjut. Insya Allah Jokowi sudah panik, saudara-saudara sekalian. Panik ndasmu sing sempal iku, Mbah. Sing panik ku sapa buktine saiki kualik gerombolanmu sing panik ku dilungkas ngandang kabeh. Aduh, dia semua ya sempal, aduh, orang setua ini digituin sama, ya, anak muda, ya kan, yang nggak pantas sebetulnya, tidak punya aturan, tetapi gimana lagi, aki-akinya macam kayak gitu, ya kan. Lanjut. Hanya suatu kesepakatan untuk damai. Jadi saya justru Assalamualaikum Jin Sete, Bang. Jangan sampai damai. Ini pendukungnya Pak Jokowi dengan Mas Gibran tidak mau kalau sampai damai. Pokok orang-orangnya yang pembenci Pak Jokowi itu termasuk Amin Rais, Egy Sujana, Roy Suryo, Dokter Tipu-Tipu, terus Faisal Fadilah, terus Rismon. Jangan sampai ada kata damai. Rakyat tidak terima. Harus dipenjarakan, kalau bisa hukum gantung. Karena ucapannya Faisal Fadilah, adili Jokowi, gantung Jokowi, gitu kan. Sekarang Faisal Fadilah harus digantung. Harus dipenjarakan orang itu. Mulut-mulut busuk itu.
Kalau sampai ada kata damai saya tidak terima. Mungkin rakyat Indonesia akan turun ke jalan nanti. Kalau tidak orang-orang itu tidak dipenjarakan. Salam. Saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Nggak ada istilah damai-damaian, nggak ada ya. Titik, pokoknya nggak boleh damai. Pak Jokowi jangan mencabut laporan Anda ya terkait pencemaran nama baik. Kalau perlu pasal berlapis ya, pasal pemfitnahan dan lain sebagainya. Nggak ada namanya mediasi, nggak ada damai. Kalau damai seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, ya kan, rakyat Indonesia akan marah. Kalau perlu mungkin sebagian besar rakyat Indonesia akan turun ke jalan ya. Lanjut. Kalau sampai ada kata damai saya tidak terima. Mungkin rakyat Indonesia akan turun ke jalan nanti. Kalau tidak. Setuju dengan narasimu, Bang. Kalau sampai gerombolan ini tidak dipenjarakan dengan menyebarkan fitnah dan menyebarkan hoax, saya pribadi siap turun ke jalan. Kami siap membela kebenaran dan kami siap untuk menjaga NKRI lebih damai dan sejahtera. Siapa yang siap, kolom komen. Nah, bukan hanya saya kan yang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen yang bagian depan tadi yang menggunakan berkumis tebal, ya kan? Netizen yang barusan kita saksikan yang pakai baju hijau, ya kan, dengan background hijau juga, sepertinya di sebuah ruangan counter gitu ya. Ya juga sepakat kan? Iya, jadi biarkanlah ya para penuduh ijazah palsu, para penyebar hoax yang selama ini suka bermain-main, menggiring opini dan lain sebagainya, itu merasakan hasil perbuatannya agar tidak menular ke pihak yang lain, ya kan? Iya, biar tahu rasa ya, biar menjadi pelajaran bagi yang lain. Saya sependapat ya. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan, ya kan? Dan bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.